Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang kembali di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari demi hari kita berada di rumah ataupun yang kalian mungkin harus bekerja di luar. Saya doakan kalian selalu sehat. Di episode hari ini saya kedatangan senior saya, kakak saya yang sama-sama saya dulu satu SMA dengan beliau. Terus juga satu universitas di Yogyakarta di UGM, cuman beda jurusan, dan juga beliau juga adalah musisi juga waktu itu bareng sama saya, sama-sama bermusik di kota Jogja, dan akhirnya setelah lulus beliau memutuskan untuk berwirausaha atau entrepreneur yang saya bilang sangat sukses dengan usaha-usahanya. Dan hari ini saya akan berdiskusi dengan beliau bagaimana sih cara beliau tips and trick di kala pandemi ini tetap survive, dan juga mungkin teman-teman juga yang masih baru mau usaha bisa nih dengar sedikit saran, tips ataupun hal-hal positif yang bisa dibagikan. Gua sudah tersambung melalui udara hari ini bersama Ausi. Apa kabar Ausi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, kumaha damang? Sehat, Alhamdulillah. Jadi teman-teman pendengar, Ausi ini karena dari Bogor jadi manggilnya AA gue. Ya, kita satu SMA kan AA gitu AA, ya. Iya. Ada angka teteh. Jadi gue kan sebetulnya gue nih adik kelasnya lah, adik kelas 2 tahun di atas Ausi, jadi makanya gue manggilnya AA gitu. Mantap. Jadi sekarang A di mana nih ya? Di Bintaro ya? Di BSD sekarang. Oh, di BSD. BSD. Iya. Anak istri semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini Fajar juga nih. Sehat semua ya. Iya benar. Jadi gue udah lama banget gak ketemu dengan Ausi ini lah. Gue dulu terakhir ketemu dengan beliau ini pada saat anak gue baru lahir, dan bisa dipertemukan lagi lewat via udara ini. Mungkin iya. Nanti setelah pandemi ini kita bisa ketemu lagi dengan Ausi dan bagi tips-tips. Iya. Iya benar. Ya terakhir 2 tahun lalu ya? 2 tahun atau setahun? Iya 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Iya 2 tahun lalu. Ya, udah lama banget sumpah. Lama. Nah, Ausi, sebelum nanti Ausi berbagikan ceritanya tentang usaha di beberapa, utamanya sih di food and beverage. Selama di pandemi ini kegiatannya apa aja sih ya, selain mungkin memantau usahanya? Kalau jujur ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa pandemi ini kayak jadi tanda kutip pengalaman kali ya, yang pertama kali dari Idul Fitri pertama kali. Cuma berempat, bertiga, ada yang mungkin tiba-tiba taraweh jadi imam. Terus ya kan, wah itu kan pengalaman. Jadi benar. Jadi ini sangat menarik dan ini tidak pernah dipikirkan sebelumnya gitu. Jadi dan kalau ditanya ngapain aja, sebenarnya otomatis jawaban pertama adalah di rumah saja. Bener, di rumah aja. Udah pasti ya. Tapi sekarang gimana caranya kita manfaatkan waktu di rumah aja itu seproduktif mungkin sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau simpelnya itu cuma ada 3 sih kemarin. Jadi saya lebih ke memanfaatkan waktu untuk keluarga lebih banyak. Oke. Terus kedua itu belajar lebih banyak juga. Karena otomatis kita screen time-nya lebih banyak juga. Yes. Ya, benar. Kerja, belajar, terus belajar itu ya bisa macam-macam ya, bisa belajar yang belum kita pernah lakuin, terus dan tentunya sama bermain sama atau menghabiskan waktu sama keluarga. Lebih simpel gitu sih. Kalau hal unik apa nih, misalkan nih, kan banyak nih dari teman-teman yang narasumber yang pernah bercerita di ruang cerita, dia, gue selama pandemi akhirnya gue bisa masak, atau gue selama pandemi akhirnya gue bisa memperbaiki kasurnya kayak gitu. Nah kalau Ausi dan keluarga sendiri, hal unik apa sih yang atau nggak potong rambut sendiri? Iya itu juga iya sih. Itu seru sih. Jadi hal unik sebenarnya banyak banget ya, dari hal kecil sampai hal besar ya. Hal kecil itu mungkin contohnya ya yang tadinya itu kita nggak pernah stok selama sebulan, sekarang kita jadi stok. Itu sebenarnya cukup menarik sih. Jadi kan managing stok juga kan.
pasar, jadi ke pasar bener-bener gimana caranya ke pasar itu harus ya mungkin kalau ada kuliahnya mungkin apa ya, manajemen barang kali ya. Barang ya kayak gitu ya, lah. manajemen kayak gitu. Terus di rumah itu apa ya, lebih belajar online juga yang tadinya ya, yang tadinya mungkin jarang ya, atau langsung ke tempatnya, sekarang ya bisa lebih banyak banget belajarnya. Jadi kayak kursus sendiri. Bagi waktu dengan apa di follow up usaha itu lebih banyak lewat virtual atau masih tetap bertemu langsung? Itu ntar ada pembicaraan lain sih. Oke. Itu apa ya? Itu masuknya ke bidang kerja kan, tadi kan ada kerja, keluarga sama belajar. Itu bisa belajar belajar yang pengetahuan baik itu yang agama ataupun yang kayak di kuliah itu mungkin dipelajarin lagi. Karena jadi gini Jar, maksudnya kita jadi apa ya, yang tadinya itu kita bisa kontrol secara langsung, sekarang gimana caranya kita harus mengontrol teman-teman lainnya itu secara WFH, secara digital. Karena nanti mungkin akan ada namanya digital leadership gitu, bagaimana kita meningkatkan kepemimpinan kita dalam media digital itu seperti apa. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya tim kita pada saat ini seperti apa. Jadinya muter cara, gimana caranya mengontrol, gimana caranya belajar, gimana caranya ya ke guru-guru dan mentor-mentor saya juga ya. Menarik. WFH itu menarik sih. Nah, hal unik lainnya nih dari sedikit dari keluarganya Ausi adalah Ausi kan ada seorang pengusaha dan istrinya beliau adalah seorang dokter kayak gitu kan. Nah, sedikit sebelum kita masuk ke materi yang untuk terkait usahanya, AA bagaimana sih cara bagi waktunya antara apalagi kan mungkin sekarang kan mungkin istri AA lebih banyak untuk ke rumah sakit karena kan saya nggak tahu nih apakah langsung berhubungan dengan pasien atau mungkin hanya di rumah sakit di umumnya atau bagaimana, dan AA bagaimana tuh memanage dari hal itu? Ya, kalau istri saya kan dokter, habis itu dia di rumah sakit tapi bukan rumah sakit yang emang rujukan COVID. Jadi kalau ada orang yang identifikasi identifikasi COVID itu ntar akan dirujuk ke rumah sakit yang emang rujukannya gitu. Namun kalau bagi-baginya setiap hari, karena kan awalnya kan pakai Gojek sendiri gitu. Nah sekarang kan nggak bisa kan, jadinya setiap kerja atau setiap pulang itu saya antar jemput. Nah itu bisa dibilang salah satu hal yang patut disyukuri, karena sebelumnya nggak ada kayak gitu. Jadi pagi-pagi antar, malam-malam jemput. Itu seru sih, keluar. Tadi kan nggak keluar gitu. Iya benar. Lumayan. Ya jalan-jalannya itu salah satunya yang refreshing. Iya benar. Ketemu sama tukang parkir itu lagi ya lo Pak, udah setiap hari kayak gitu. Ketemu tukang parkir udah seneng banget ya. Iya udah itu. GoFood, GrabFood, seru lah. Nah, menarik. Oke, jadi teman-teman pendengar semua, Ausi ini adalah salah satu pengusaha yang memang bergerak tadi saya bilang food and beverage, yang dimana mungkin teman-teman sudah pernah merasakan langsung ataupun pesan melalui via aplikasi ojek online. Ada 3 sih. Pertama adalah ST Indonesia. Beliau ini adalah owner ST Indonesia, kemudian juga beliau ini adalah owner dari ayam kulit Goskin, dan yang terakhir adalah owner dari Meatbox. Nah, awalnya mungkin beliau pertama kali adalah dari Meatbox. Yang saya tahu pertama kali beliau bergerak usaha adalah dari Meatbox, ataupun Meatbox itu semacam dari daging ya, usaha daging, makanan daging gitu. Nah, terus kemudian saya selalu melihat di Instagram beliau merambah ke dunia minuman, yaitu ST Indonesia, dan yang terakhir adalah Goskin. Nah, boleh dong sedikit cerita kenapa Ausi memilih usaha makanan dan minuman sebagai jalan untuk di dunia usaha?
Oke, menarik sih. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, sebelum usaha itu saya kerja dulu di F&B juga, ya kan. Jadi kerja dulu, kebetulan background saya teknik industri, tapi saya waktu itu sih nggak begitu suka sama hal-hal otomotif, manufacturing. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan di Indonesia, bergerak di F&B selama 2 tahun profesional lah. Profesional ya. Profesional 2 tahun. Nah setelah itu baru saya resign itu tahun 2016, baru merambah ke dunia perdagingan. Iya, perdagingan, ya benar. Perdagingan, peternakan dan perdagingan gitu. Jadi kenapa perdagingan? Karena itu masih ada related sama F&B waktu itu. Kebetulan background saya waktu itu juga di profesionalnya di pemasaran. Jadi perdagingan itu masih relate lah. Kemudian dari perdagingan itu karena itu masalah ke supply dan waktu itu ada beberapa kendala, biasalah maksudnya bisnis kan ada turun dan pada saat itu passion saya waktu itu nggak ke supply ke B2B tapi langsung konsumen. Sehingga dengan resource yang ada sama teman kita bangun sebuah makanan minute stick ya, kotak minute stick yang namanya Meatbox. Pada saat itu 2017 ya kalau nggak salah. Jadi alasannya sebenarnya kenapa F&B adalah ini ntar juga akan ada ini sih, ada pesan singkat sebenarnya, ada related juga. Tapi intinya itu adalah beberapa resource yang saya punya, makanya saya memilih F&B. Baik itu dari pengetahuan background profesionalnya, universitasnya, dan juga secara passion dan knowledge-nya juga. Makanya milih ke sana gitu. Pada saat itu. Nah, habis itu kan yang tadi saya bilang merambah ke dunia minuman dulu kan ya? Makanan dulu. Enggak, habis makanan baru minuman itu kan? Oh, makanan minuman ya benar. Nah, kenapa milih habis itu minuman? Unik sih. AA mengangkat es teh yang dimana kalau saya lihat berapa kali di brand ambasadornya adalah Brescia Joli, betul? Brescia Jodi. Nah, Brescia Jodi itu salah satu ownernya. Itu salah satu ownernya juga. Itu salah satu owner kita. Kalau ST itu ber-6 orang. Ausi, Brescia Jodi, terus kemudian Brescia Jodi ada Haidar gitu yang owner owner Forestry kayak Kinian, Rendir, Momil. Iya. Ada dia sama ada Edwin, ada Danu Sofwan gitu. Kita ber-6 gitu. Ber-6 ya? Ber-6. Kalau ST Indonesia ber-6 itu. Apa yang mendasari AA unik nih? ST kan kalau di warung itu pasti harganya ya pasti taruh di bawah. Aku pernah berapa kali ngeliat Instagramnya AA yang di AA merepost story dari Brescia Jodi. TikTok terus iya kayak gitu-gitu. Itu unik loh. Tapi bener, yang dibuat sama teman-teman dari ST Indonesia, Aus dan teman-teman menjadikan ST itu menjadi barang yang eksklusif dalam artian mewah dari bentuk packaging, tapi harga masih masuk di kantong kayak gitu. Iya. Nah itu kenapa? Benar. ST itu waktu itu. Itu dulu tuh sebenarnya itu tuh kita mulai ST itu tahun 18 kalau nggak salah. 18. Kita banyak trial errornya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak langsung kayak sekarang gitu. Jadi waktu itu dasarnya itu adalah gimana caranya kita bikin satu usaha yang gampang diduplikasi, dalam artian kita nggak usah repot inovasi produknya, tapi produk yang udah ada, yang udah familiar, jadi nggak usah ada edukasi market, tapi yang sederhana gitu. Jadi kita milihnya, makanya ada tagline kenapa harus cari istimewa, kalau yang biasa bisa kita istimewakan. Iya benar-benar tagline-nya itu. Ya kan? Iya. Kenapa kita harus ribet-ribet milih suatu inovasi produk yang istimewa? Kalau sebenarnya yang biasa aja, yang dekat sama kita itu bisa kita istimewakan. Muncullah nama si ST, karena pada saat itu ST itu udah sangat familiar. Dan bisa dibilang orang Indonesia nggak ada yang tahu namanya ST. Betul. Nggak ada yang tahu. Betul. Ada yang nggak tahu maksudnya. Nggak ada yang nggak tahu minuman es teh manis di Republik ini. Gitu. Iya. Akhirnya, mau itu es teh manis, mau itu es teh tawar gitu. Iya. Apalagi di Jogja kan udah ini banget kan. Iya. Udah makanan ya pasti es teh gitu. Iya, benar. Nah, dari itu udah habis itu dari situlah jadi berangkat dari market itu dan kekuatan
melihat potensi poin familiarnya, akhirnya kita angkat tuh ST. Kita branding, dan waktu itu trial juga seberapa besar sih kekuatan brand terhadap sebuah produk yang dalam tanda kutip receh itu gitu. Ya. Kan itu. Jadi based on ini market dan poin familiarnya. Kalau nggak salah sekarang udah hampir 20 lebih ini ya cabang ya. 30-an. 30-an itu. Iya. 28 ya, mau 30-an, tinggal opening. Paling jauh di mana dari Sabang sampai Merauke, di mana? Sabang di mana? Kita ada di Madiun, ada di Samarinda ada. Samarinda. Oke. Terus Bali juga nanti akan ada, Bali. Surabaya ada gitu. Jadi emang ST Indonesia, pengennya harapannya bisa se-Indonesia ada gitu. Bisa 32 daerah ya. Ya udah daerah gitu. ST, jualan ST. Kalau di Sumatera di mana? Ada? Sumatera tuh di Medan ada, di Jambi ada. Jambi, Medan. Kalau di Jawa udah hampir banyak ya. Hampir Jawa Barat. Jawa ada di Solo, di Semarang, Bandung? di Jogja, di Bandung akan ada. Oke. Jadi tahun ini kita emang udah ada planningnya. Nggak tahu yang tadi saya sebutin udah buka atau akan buka ya. Cuma udah beberapa udah ada rencana. Di Bandung udah ada sih. Yang akan. Tapi kebanyakan kita di Bogor awalnya. Nah, mau tanya deh. Itu hampir banyak hanya kalian berenam aja membuka itu, atau kalian juga membuka orang untuk ikut kerjasama atau join dari produknya A itu? Iya, kita ada buka kemitraan juga sebenarnya. Kita ada macam-macam, ada kemitraan, ada franchise juga, ada franchise ya. Berarti beberapa ada franchise kita. Berarti hampir beberapa yang di daerah mungkin di luar Jawa ada yang franchise juga kali ya? Ya, betul. Dan itu emang buka franchise kalau untuk. Dan itu semua di training sama timnya yang dari Jakarta, kirimkan ke sana atau mereka datang ke sini atau gimana kalau misalnya? Kalau ada yang emang aksesnya Jawa, itu kita ada yang dikirim ke sana. Cuma kalau ada yang jauh-jauh kita bisa pakai virtual training. Oh ya? Wow. Virtual training. Jadi kayak di videoin gitu ya, kayak tutorial ini. Iya. Jadi nggak terlalu kayak lebih efisien, apalagi di masa pandemi ini ya. Benar. Gitu. Jadi lebih efisiennya seperti itu sih. Nah, kalau satu lagi yang usaha Aussie yang dibilang unik juga, dan hampir mungkin teman-teman banyak lah makan daging ayam. Tapi yang unik di sini Aussie dan kawan-kawan memilih kulit ayam sebagai produk unggulan dari usahanya Aussie, yaitu goat skin. Yaitu kulit ayam. Nah, kenapa Aussie memilih kulit ayam sebagai brand, dan apa yang melandasi mungkin dasarnya kok goat skin yang jadi ininya dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Goat Skin, itu lambangnya kan ayam. Terus saya pernah waktu itu sekali ikutan screen capture yang ayamnya lagi jalan tuh. Oh, oke. Iya. Itu unik juga, dan kemarin Aussie dan kawan-kawan sudah launching, tapi melalui virtual launching di terakhir di Cibubur. Di Cibubur ya. Di Kuningan. Oh, di Kuningan ya. Di Kuningan juga ya. Kuningan. Nah, coba boleh cerita dong Kak tentang Goat Skin itu sendiri, kenapa memilih kulit ayam? Ya, sebenarnya ini tuh jadi kayak salah satu poin pelajaran sebenarnya sih. Kita waktu itu jualan mini stick, kalau boleh background ya. Ini menyambung sama ST lagi. Kita jualan mini stick, yang meatbox kan jualan mini stick kan? Iya. Itu jualan mini stick, yang mana mini stick itu pada saat itu kan 2017 itu biasanya, atau saya pun sendiri itu usaha itu gara-gara apa yang saya suka, bukan apa yang market mau. Jadi dari landasan pribadi suka gitu ya? 2017. Nah, akhirnya muncullah Meatbox. Ini agak menyimpang, tapi ini akan ada ininya hubungannya. Nah, di Meatbox itu waktu itu mini stick lah, sebut saja mini stick ya. Itu tuh beneran kayak saya nggak ada riset mengenai market, nggak tahu pricingnya seperti apa. Pokoknya pakai asumsi, banyak banget asumsi poinnya. Nggak punya mentor, jadi pokoknya langsung eksekusi, ayo hajar. Pokoknya langsung hajar keren, lah. Gitu kan. Pokoknya usaha nih keren nih, udah main ini. Dan gengsi-gengsian tuh, ini keren nih usaha. Mini stick harganya berapa? 55.000 gitu. Udah tuh, kita nggak ada mentor, kita nggak ada ilmunya, yang penting jalan, bener jalan. Cuma, itu kalau dievaluasi banyak banget
kalau dievaluasi lagi banyak banget hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan pada saat itu gitu. Oke. Jadi kayak kita terlalu idealis kan banyak kita landasannya idealis, bukan berdasarkan kebutuhan market, tapi emang idealis dari apa yang kita sukain dan apa yang kita inginkan, dan itu penuh dengan poin-poin asumsi waktu itu. Nah akhirnya dari kesalahan itulah kita dan dari saran mentor dan kita memilih suatu produk setelah itu ya, habis dari pelajaran memilih sebuah produk yang tidak begitu ada edukasi marketnya, Jar. Oke. Artinya orang menyebutin produk itu dia udah tahu dan bisa ngebayangin di imajinasi mereka bagaimana ketika produk itu tuh sampai ke mulut dan ada poin kepenasarannya. Nah, akhirnya kita angkatlah si ayam, karena secara riset ayam itu hampir bisa tiap hari. Betul. Dan secara grafiknya ayam itu sampai sekarang juga masih mendominasi kebutuhan pokok sehari-hari ya Indonesia gitu. Bukan mau gajian kayak mau nggak gajian kayak mau lagi promosi nggak, ya pokoknya ayam udah. Setelah akhirnya kita pilih ayam. Cuma pertanyaannya sangat banyak sekali pemain ayam gitu, banyak banget kan. Iya. Akhirnya kita harus mengangkat seperti halnya kita angkat es tehnya, bukan rasa-rasa lainnya. Makanan atau ayam, kita bukan angkat ayamnya tapi angkat kulitnya. Oke. Jadi dari itu semua kesimpulannya adalah kita pengen menjadi yang familiar di mata masyarakat, yang diinginkan di lidah masyarakat, tapi juga memiliki poin perbedaan di antara pemain-pemain lainnya. Oke, kita pilih kulit aja deh gitu. Padahal jualan ayam aja juga. Dan sekarang ayam juga ya. Jual ayam juga, jadi bukan kulit doang. Dan sekarang Meatbox juga sekarang kita nggak jual daging lagi, kita jual ayam juga. Oke. Gitu, jadi nggak ada daging lagi sekarang. Jadi kita emang fokusnya ke target ayam. Delivery foodnya, fokusnya ke ayam semuanya. Dari 3 usaha yang Ausi jalani dengan teman-teman juga, secara umum marginalnya, keuntungannya, saat ini kita secara global aja, lebih banyak itu di ayam atau di ST atau di Meatbox, tapi tetap namanya Meatbox ya, walaupun meskipun Meatbox. Nah dari segala dari secara umum aja itu masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak lebih menyukai yang mana? Karena itu 2 hal yang berbeda ya, itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau untuk makanan ayam, minuman, es teh, jadi nggak bisa apple to apple sih. Jadi kayak sama-sama punya channel masing-masing, dan kebetulan secara manajemen dan revenue streamsnya juga emang beda. Dia emang cara mainnya beda gitu. Cuma secara antusiasnya karena kita mengangkat, dan ini berdasarkan tadi market dan poin familiar, ya semuanya familiar gitu. Gitu. Itu pelajaran kayak pelajaran yang kemarin dari salah satu kesalahan saya berbasis idealis tuh gara-gara itu. Dulu tuh mini stick kejar, kan dulu jual mini stick kan. Benar. Tapi kalau orang pertanyaannya apakah orang ketika mendengar mini stick itu dia langsung bisa memvisualisasikan mini stick? Iya benar. Ternyata tidak. Dia harus nanya lagi mini stick itu apa. Iya. Ini mini stick adalah makanan pertama yang ada di Indonesia. Terus itu seperti apa? Ya ini stick yang harus gitu. Jadi akan ada banyak pertanyaan lah ya. Yang pertanyaan, jadi nggak bisa ngebayangin. Beda lagi sama ini kita es teh, es batu, teh kasih es batu, diminum. Oh, spesialnya apa? Yaudah beli deh gitu. Sama kulit. Oh yaudah deh. Di sananya sih. Kalau dari cabang sendiri lebih banyak Ghoskin atau ST ya? ST. Masih ST? Cabang. Ghoskin ada berapa sekarang? Ghoskin sekarang 8. Ghoskin 8. Meatbox? Meatbox 1 sekarang. Yang di ini ya, yang di apa namanya? Di Pondok Indah. Pondok Indah. Di Cilandak. Oke. Nah, kita fokusnya sekarang ya satu grup soalnya Ghoskin sama Meatbox mana satu. Oke. Oh jadi Ghoskin sama Meatbox satu grup, tapi kalau ST beda grup lagi.
beda manajemen lah. Jadi beda untuk makanan satu manajemen, minuman satu manajemen lagi gitu. Suka dukanya selama AOC di kala pandemi ini ya mungkin secara umum ya pasti ada, nggak tahu ya apakah mengalami penurunan revenue atau bagaimana, pasti cara AOC dengan tim menangani itu seperti apa. Dan kedua kan pasti kan nggak boleh dine in sekarang kan, lebih banyak away. Nah dari manajemen AOC sendiri hal-hal apa sih yang dilakukan? Nah ini mungkin juga kan bisa menginspirasi teman-teman pengusaha lainnya yang memang mungkin sebidang dengan AOC ataupun yang mendekati dengan bidangnya AOC. Boleh kasih sedikit kalau untuk bicara tentang, kan ada dua ya sebenarnya. Jadi kalau untuk ST sendiri pada saat ini kan kita emang banyak grab and go, jadi ada take away-nya juga yang mana itu harus dibeli di luar. Itu cukup ada impact lah, ada impact kemarin terutama di bulan Maret sama April. Terus begitu juga Cookskin dan lainnya juga emang ada impact, meskipun impactnya nggak terlalu signifikan karena Cookskin sendiri di beberapa cabang itu udah kita fokuskan ke online, beberapa cabang. Cuma ada beberapa cabang lainnya yang emang di dine in. Nah dari masih dari daerah mana tuh? Di Cibubur. Cibubur di harapan itu ya? Bukan. Di kota wisata. Ya, kota wisata. Di kota wisata. Jadi kalau itu kemarin sebenarnya ada 2 poin sih yang perlu ditekanin sih. Sebenarnya apakah pas pandemi ini kita ada ini juga dari mentor saya juga sih, maksudnya ini dapat insight juga. Kita bisa at least kita sebagai manajemen atau owner kita bisa memastikan atau bisa mengetahui kondisi apa yang kita hadapi ketika ada pandemi. Apakah itu menguntungkan dalam tanda kutip ya, atau malah menjurus ke bangkrutan, bisa dibilang gitu. Jadi kan ada beberapa poin pas pandemi itu impactnya ada yang growth atau juga ada yang turun gitu. Nah ketika kita udah tahu misalnya turun, pada saat itu kita juga turun. Nah kita fokus ke kembali lagi sih ke manajemen cash flow-nya ujung-ujungnya sih. Cash flow-nya. Jadi kita ya pasti akan ada efisiensi baik itu dari segi operasional dan fokus kerjanya sama ke orang-orang ya kita rumahkan. Ada ya? Nanti WFA ya. Ada di WFA tapi tetap sistemnya udah kita bangun juga, bagaimana cara kita mengontrol orang-orang yang ada di rumah dan sebagainya. Artinya kita fokus ke cash flow dan lebih fokus ke efisiensinya gitu. Dan terakhir kalau udah evaluasi itu sebenarnya yang harus ditekanin lagi adalah kita balik lagi fokus ke strength kita. Seperti contohnya misalnya kayak Cookskin, kita tetapin aja seluruh pemasaran, seluruh biaya alokasi pemasaran itu kita alokasin ke marketing semuanya. Marketing online. Itu marketing online semua, marketing online, mau endorse, mau digital marketing itu kita alokasin ke sana. Jadi setidaknya kita pun apapun perusahaannya kita pertama tahu kondisinya kita membaik atau memburuk, dan yang kedua kita petakan cash flow keuangannya seperti apa, dan terakhir kita kuatkan strength kita itu mau kemana gitu. Jadi sebenarnya lebih ke eksplorasi manajemen diri sendiri sih. Nah kalau untuk jadi tindakannya waktu itu online. Jadi tindakan waktu itu kita fokusnya udah kita tetapin ke online, ya udah. Jadi segala hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan online itu ya kita cut semuanya. Untuk AOC sendiri kalau memantau itu masih lebih banyak melalui via virtual ya, baik itu virtual. Baik itu yang di dekat area A ataupun yang jauh juga masih secara virtual semuanya. Iya, masih virtual. Cuma sekarang ini mungkin ya seminggu sekali lah kita adain meeting. Bahkan sebulan sekali. Begitupun dengan yang teman-teman yang franchise di usahanya A juga gitu ya. Ada meeting juga selama sebulan gitu ya. Kalau itu tergantung kebutuhan juga sih. Tapi yang jelas kita dari manajemen gimana caranya ini kebutuhan franchise itu bisa terpenuhi
kondisinya seperti apa sehingga kita dari pusat atau dari HO-nya bisa menentukan strategi yang tepat di masa pandemi ini gitu. Apakah harus close, kalau emang harus tetap jalan bersyarat, atau kalau jalan masih bagus ya kita fokus ke sana. Ada berapa banyak sekarang karyawan AA? Ada berapa ya? Kalau sama kru mungkin ada di 2000-an? Mungkin waduh, amin. 40-an 50-an kayak. 40-an 50-an. Apa ini dari yang manajemen gimana? Yang di seluruhan? Dari semuanya. Dari keseluruhan. Dari manajemen, dari kru semuanya. Ya kita doain mungkin di 2021 AOSI bisa nambah sampai 2000, 10.000, amin. Amin. Aduh. Nah, tips apa sih yang bisa kasih kepada teman-teman pengusaha nih yang mungkin masih baru nih, Tadi kan kalau itu kan dari segi manajemen, tapi dari gue pengen banget nih usaha tapi kan lagi pandemi begini, gue bisa nggak ya? Atau misalkan tapi gue mulai dari mana gitu kan? Jujur kalau saya pribadi kan nih, aku di keluarga gitu kan, aku masih jualan online tapi usahanya lebih ke makanan ringan gitu kan. Kalau Fajar kan sama istri jualannya batagor gitu kan, karena orang Bandung. Frozen gitu dong. Betul. Jadi nanti dia kirimnya via bisa pakai ojek online ataupun via ini kayak JNE atau apa dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin bisa kasih tips nih buat teman-teman pemula yang tapi kan gue nggak bisa nih, gue dana nggak banyak atau gimana? Gimana menurut pandangan sih yang mau usaha ini? Boleh. Kalau personal dan dari apa yang saya tangkap dari mentor-mentor dan dari apa yang saya tangkap dari pengalaman kemarin, itu sebenarnya kalau mulai usaha itu bisa ngikutin dari resource kita sih. Itu sebenarnya saya ada beberapa orang yang nanya ke saya dan pasti akan saya jawab dengan pertanyaan balik. Sebenarnya langkah pertama adalah bisa memetakan resources yang kalian punya, modal. Kadangkala pada saat orang mau usaha itu mereka berasumsi bahwa modal itu hanyalah material. Padahal modal itu material adalah salah satu dari sekian banyak modal gitu. Dan step pertama kalau boleh saran adalah teman-teman bisa mengeksplorasi modal apa yang teman-teman punya saat ini dan itu baiknya ditulis. Contoh modal, misalnya katakanlah modal materialnya nggak ada ya, uangnya nggak ada misalnya, atau terbatas. Ya kita harus bisa explore modal kita atau resource kita adalah contoh punya temen relasi banyak di komunitas misalnya di Jakarta. Satu tulis. Dua, misalnya punya koneksi internet atau punya kebetulan Instagramnya juga aktif, engagement rate-nya tinggi. Itu modal juga dong. Betul. Ya, knowledge, pengetahuan, mungkin ada pengetahuan yang berbasis bisnis sebelum pas di kuliah dan sebagainya, itu modal juga. Tulis tuh sampai semuanya, baru dari resource itu mungkin bisa kita petan lagi jenis usaha apa yang emang relate sama apa yang kita punya, yang cocok gitu. Contoh lagi, kemarin ada yang nanya ke saya, dia punya online, dia punya dia suka IT, ya kan, dia suka IT berbau online, habis itu dia suka passion entrepreneur, terus dia lagi di rumah aja, ya akhirnya salah satu aksi yang bisa dia lakukan adalah dia cari, dan kebetulan di daerah dia tuh ada yang kayak supply cemilan gitu. Cemilan. Nah itu kan modal juga kan, akses. Atau networking, akses. Akhirnya ya udah, in result dia jualan cemilan. Yang sekarang sedang jalan nih online. Itu kan sebenarnya udah step awal berdasarkan resource yang kita punya untuk menjadi entrepreneur. Jadi nggak usah bolok-bolok seperti apa, kita yang penting kita tahu resource kita dan kita bisa langsung melakukan step pertama gitu. Nah, gini nih, kadang-kadang kan ada nih yang teman-teman pengusaha muda gitu kan, ya tapi kan kita nggak punya modal tempat kayak gitu ya kan, katakan tempat kan menentukan lokasi menentukan gini. Nah kalau menurut pandangan AOSI sendiri gimana? Kalau ada yang berpendapat setuju. Jadi yang tadi saya bilang modal itu kan salah satunya, kan tadi kan udah saya sebutin contohnya. Punya tempat itu salah satu modal juga.
punya tempat satu modal. Ide bisnis, ide, insight, riset itu salah satu modal juga. Salah satu modal juga. Jadi itu tinggal dikreasikan aja. Kalau misalnya kita punya ide, kita mau bikin bikin minuman kekinian yuk, oke. Tapi nggak punya ini tempat ya, tapi punya network. Coba share ke teman-teman, siapa tahu ada yang punya tempat. Ada nih si A, si Fulan punya tempat, punya tempat kosong. Kita barengan yuk usaha. Join boleh, yuk gitu. Minuman, join. Bisa itu kan jadi bisa jadi ini juga jadi kolaborasi lah. Kolaborasi. Tapi intinya jangan kadang tuh jangan komplain atau jangan mengeluh. Padahal belum memaksimalkan segala resource yang mereka punya sendiri, atau bahkan mereka nggak tahu mereka punya resource tersebut. Jadi pertama adalah observe diri dulu, resource segala potensi itu apa gitu, dan jangan membatasi diri dengan definisi kata modal itu adalah cuma uang saja gitu. Dan dimulai ya, dan harus dimulai ya. Dan dimulai. Jadi harus kita pintar-pintar gabungin modal dulu, modal semuanya gitu. Ada kan yang bilang kayak tadi yang kata Fajar tadi bilang, itu mungkin ada membatasi diri bahwa modalnya itu ya ini nggak ada tempat. Usaha tuh harus ada tempat. Kalau nggak ada tempat yang bagus, nggak ada material, gua nggak bisa usaha. Padahal dia belum, itu kan udah eksternal kan ya? Ya eksternal. Cuman kita ya kan, kita harus internal dulu nih, kita ini tulis satu nih. Ini ada teman ini, ini punya ini, baru kita bisa jalan. Itu sebenarnya salah satu tips dasar yang harus mentor. Punya mentor itu modal juga. Mentor ya. itu penting juga ya untuk diskusi teman diskusi ya. Banget. Dulu setahun saya nggak ada mentor itu ketahuan. Wah, itu parah juga sih, itu kayak kayak tahu tujuan tapi nggak tahu caranya, jadinya muter-muter tuh di hutan sendirian, nggak tahu kemana. Iya benar. Tiba-tiba kejeblos sungai sendiri gitu. Nah, jadi mentor juga punya mentor juga salah satu modal juga gitu. Jadi semakin orang bisa mengetahui modal yang dimiliki oleh dirinya sendiri, itu semakin besar peluang dia bisa menciptakan atau menjalankan bisnis ke depannya dengan meminimalisir segala risiko yang ada. Itu sih sebenarnya, itu poin. Baru setelah udah dapet nih, kedua nih, kalau boleh saran lagi, kedua baru ada tahapan evaluasi. Nah itu tuh, abis evaluasi. Baru apalagi yang harus diperbaiki lagi selanjutnya dan lain-lain. Evaluasi baru action lagi. Ya. Evaluasi itu lebih ke dari apa yang modal kita kolaborasiin itu apa yang salah, baru kita action lagi. Dulu sempat udah ada mentor, udah jalan, tapi kita evaluasinya kurang, jadinya kacau juga gitu. Jadinya harus ada ada explore, udah oke. Habis itu udah bisa evaluasi secara rutin, baru kita action lagi. Ya sebenarnya kan kita diajar juga kan menjadi lebih baik daripada kemarin. Iya betul. Gimana kita tahu bahwa kita lebih baik daripada kemarin kalau kita nggak tahu indikator lebih baik itu seperti apa? Ya, kan percuma kita nggak tahu lebih baik apa, definisi lebih baik itu apa gitu. Tapi kalau kita tahu poin-poin yang dievaluasi, lebih baik ini kemarin 2, sekarang harus lebih dari 2, berarti udah clear. Kemarin 2, sekarang 1, berarti ada apa nih, kita kurang baik, apa yang bisa kita improve. Itu lebih baik daripada tidak ada indikator sama sekali. Kita bilang lebih baik, tapi kita setiap harinya jalan terus, nggak ada evaluasi. Bagus nggak? Nggak tahu, ya jalanin aja, jalan terus. Itu banyak kayak gitu. Bener. Banyak yang ngejalanin bisnis 3 bulan ditanya profit atau enggak, kayaknya sih profit ya. Waduh. Jangan kayaknya. Bahaya juga maksud. Jadi kan nggak ada evaluasinya kan. Betul, takutnya ada, jangan sampai kita ngejalan bisnis itu cuma cuma memuaskan kebutuhan egoisme doang gitu. Kayak karena pengen keren aja, itu kan salah juga ya. Nah, tapi ya emang harus dievaluasi dan sebagainya. Mau nanya deh, kalau ini pandangan pribadi seorang Ausi, kan ada nih
mungkin ada yang pekerja gitu kan, dia masih kerja di swasta ataupun di pemerintahan atau yang di mana, tapi gue pengen usaha gitu. Nah ini kan dulu kan Ausi kan memang pernah jadi pekerja profesional gitu kan. Ausi berhenti gitu kan dan fokus di usahanya gitu kan. Nah kalau dari pribadi Ausi sendiri, boleh nggak sih kalau gue sambil kerja gitu, misalkan gitu, ataukah gue harus berhenti kerja dulu baru usaha? Nah atau gimana ya, atau gue percayakan langsung sama orang lain tapi gue kasih modal aja nih ke dia. Nah itu gimana tuh kalau dari segi dari personal pandangan ya? Ada 2 poin sebenarnya. Ya. Ada 2 poin. Pertama, mau pekerja kayak mau usaha itu kan segala cara, salah satu itu berbagai cara kita berikhtiar, benar ya? Iya betul. Ada orang yang emang ikhtiarnya kerja, emang di situ ya udah nggak apa-apa, dan tidak ada yang mengharuskan untuk jadi pengusaha. Benar. Tidak ada sama sekali. Dan tidak ada juga yang mengharuskan menjadi pekerja. Itu nggak ada mewajibkan sebenarnya. Semuanya berangkat dari kembali lagi resource atau potensi yang dimiliki modal ya, modal dan tanda kutip yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk yang poin pertama adalah itu nggak ada pemaksaan, jangan sampai ikut-ikutan, itu doang sih. Ada usaha nih, wah berarti gue usaha juga sih. Jadi udah nggak, itu udah berdasarkan apa ya, berdasarkan tadi nafsu lah atau egoisme aja, cuma nggak berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi pertama harus dilandasi dulu kebutuhan, emang kenapa harus usaha gitu, kenapa nggak kerja aja, kecuali ada kebutuhan yang emang punya mimpi yang lebih besar, ya lebih gede lagi, sehingga harus memutuskan untuk ini harus tambahan usaha nih supaya hasil dari usahanya ntar bisa buat misalnya menghajikan orang tua, itu lain cerita. Tujuannya kan adalah ke mimpi atau tujuan besar kita, why reason-nya itu apa gitu. Kenapanya gitu. Terus yang kedua poinnya itu pun adalah kembali lagi ke resource sebenarnya. Kalaupun dia misalnya seorang pekerja dan secara resource dia ada punya usaha dan usahanya itu emang butuh investasi waktu dia 24 jam atau maksimal, ya dia bisa aja langsung resign kerja. Karena udah di dalam tanda kutip kita udah ikhtiar dan bisa memperhitungkan lah, maksudnya di sini usaha ini ada kebutuhan lebih, sehingga kalaupun resign pun kita ada backup plan-nya lah. Ada backup plan-nya gitu. Jadi itu kembali lagi ke modal. Ada juga misalnya masih kerja langsung terjun ke usaha langsung. Usaha langsung itu ada juga. Itu kan kalau nggak ada pengetahuan atau nggak ada networking atau dia nggak tahu modal-modalnya, itu mungkin nekat ya. Cuma kan kalau boleh saran, dulu kayak saya termasuk yang nekat deh. Termasuk nekat juga sih. Itu nekat juga sih. Karena belum. Yang pertama itu nekat karena waktu itu tapi punya alasannya, punya mimpi dan punya mentor pada saat itu. Jadi kenekatannya itu ya bertanya ke mentor langsung gitu. Ada juga kalau boleh saran sih sebenarnya yang ideal atau dalam tanda kutip ideal ya, kita udah tahu alasannya seperti apa, terus kita udah punya planning seperti apa, dan kita punya deadline seperti apa. Contoh misalnya kita mau jadi usaha X nih dengan kebutuhan dan mimpi X, gimana caranya supaya mulai usaha dan resign di akhir tahun 2020. Jadi udah ada deadline-nya tuh. Udah dihitung lah ya. Ini harus apa gini. Udah dihitung. Ini kayak gini, ini kita ada backup plan-nya kayak gini-gini, itu baru mungkin bisa. Karena semuanya ada resikonya kan. Semuanya juga nggak ada pasti juga kan. Betul. Waktu itu kerja juga kita kalaupun gaji kan sebenarnya itu kepastian yang masih asumsi kan. Belum tentu digaji. Tapi ya karena nggak ada yang pasti juga sebenarnya. Pasti juga, benar. Cuma main mental aja. Kalau bedanya kalau di profesional kerja kan ada 1 bulan udah kayak dalam tanda kutip pastinya. Jadi mentalnya juga pede juga gitu. Begitu juga usaha juga harusnya punya mental sepede itu. Kalau udah pasti, insya Allah dapat ikhtiar terus gitu. Nah, terus kalau misalkan nih, ini sekarang kan lagi hits nih, gue pengen usaha, ya misalkan nih yang sekarang lagi hits gitu, perkopian misalkan kayak gitu, atau sekarang kan lagi hits nih, usaha vape misalkan gitu. Nah,
Kalau dari Ausi sendiri, apakah gua nih, misalkan gua ataupun teman-teman pengusaha yang muda ini harus mengikuti tren yang ada, atau bro jangan deh bro, lu harus memilih yang mungkin yang beda, tapi itu punya makna dan bisa diambil perhatiannya oleh masyarakat. Nah, menurut Auzi sendiri lebih ke ikutin alur yang sekarang lagi tren. Kan sekarang banyak nih perkopian di mana dengan nama A, B, B terus pakai yang 1 liter, yang apa gitu kan. Juga ada. Nah, apakah boleh pakai itu panduannya atau gue kayak ada ide ini deh. Gue kayak ini aja deh. Tapi gue enggak yakin nih, belum yakin. Bisa ini enggak ya gitu kan. Nah, gitu. Gimana menurut Auzi? Kalau dari sudut pandang usaha atau dari ini konsumen, dari orang yang mau usaha? Kalau kita sudut pandang yang mau usaha. Oh, mau usaha ya? Mau usaha sebenarnya kembali lagi ya, selalu ke modal sih. Modalnya dia mau arah, sebenarnya nggak ada yang salah, jadi itu nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah. Yang salah itu nggak mulai-mulai. Iya, nggak mulai-mulai, cuma ide-ide doang. Ide-ide yang kalau yang udah langsung aksi aja sebenarnya. Tapi kalau yang paling apa ya, misalnya paling salah satu ikhtiar kita untuk meminimalisir resiko adalah mengikuti yang udah ada pasarnya sebenarnya. Itu contoh untuk atau istilahnya riding the wave lah, the wave. Jadi kalau ada gelombangnya lagi kopi-kopian ya kita ikut aja kopi, itu nggak masalah juga kan, banyak kayak gitu juga kan. Iya. Itu emang momentum lah. Tinggal main momentum ya, oke aja, nggak masalah juga untuk memulai ya. Untuk memulai kan nggak ada yang pernah yang salah ya. Dan selama kita ada justifikasinya, apa sih landasannya? Oh, landasan mulai ini kayaknya oke nih karena sekarang lagi naik ini, itu kita mulai aja, nggak masalah juga. Lokasinya paling kita mikirin sedikit lebih bedanya itu di bagian mananya. Bagian mananya gitu ya. Ya kan? Orang bisa aja memulai sesuatu, tapi untuk menjalankan menjadi service excellence itu tergantung eksekutornya siapa kan. Iya, benar. Jadi balik lagi sebenarnya, siapa yang bisa cepat mulai, siapa yang bisa cepat adaptasi, siapa yang bisa cepat untuk mengeksekusi secara excellence, ya dia yang jadi yang oke-nya, yang growing-nya. Oh, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Jadi nggak ada yang salah. Keren. Sebetulnya gue banyak banget pertanyaan Ausi yang pengen gue tanyakan gitu kan. Mungkin ini mewakili juga teman-teman netizen, tapi ada 2 terakhir sebelum kita closing untuk teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan lu pengen nanya lagi, lu bisa follow juga Ausi di apa nama Instagramnya, Ausi apa? Ausi Andri, atau perlu kalau pengen tahu usaha-usahanya Ausi kayak Goskin ID ya? Apa nama Instagramnya? Goskin.id. Gokskin.id. Ya, gokskin.id. Terus kemudian kalau ST tuh ST Indonesia. st.indonesia. Oke, kalau yang Meatbox JKT biasa. Oh, Meatbox JKT, bukan nggak pakai 48 kan? Nggak pakai 48. Nggak pakai 48. Nih, pertanyaan 2 terakhir, yang satu singkat. Satu, kalau makanan kan itu kan tergantung tes chefnya gitu kan. Nah, bagaimana Ausi menjaga itu supaya semua daerah itu sama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa Ausi itu punya, bukan pengagum dalam artian punya bukan mentor di Ausinya, tapi mentor yang maksudnya gue mengagumi dia untuk di bidang usahanya nih, yang gue pengen banget nih seperti dia di bidang usaha. Nah, ada nggak sih Ausi ya itu tadi bilang inspirasi people yang ini gue pengen banget ke dia di usahanya, itu sih gimana? Ya. Kalau yang pertama sebenarnya yang makanan ya. Kalau makanan itu sempat ada yang nanya kayak gitu juga ya, otomatis kita ada satu ya pembuatan SOP-nya. Pembuatan SOP, monitoring SOP, sama evaluasi SOP. Udah itu sih sebenarnya. 3 ya kuncinya ya. Punya SOP. Terus punya SOP tapi nggak dimonitor, sama aja. Jadi punya SOP, kita monitor SOP sama evaluasi SOP. Nah, punya SOP ini kita sesuaikan bahwa SOP ini udah bisa diterapkan, bahwa langkah-langkah yang dijelasin itu sesuai dengan
hasil yang akan dihasilkan. Monitoring SOP, kita memaksimalkan bahwa orang yang menjalani SOP tersebut dia bisa mengeksekusi secara konsisten. Evaluasi SOP terakhir, evaluasinya ini kita evaluasi lagi nih ke Instagram, pasti kan ada beberapa yang komplain, ini kok nggak sama, yaitu kita evaluasi lagi. Kenapa, salahnya di mana nih? Apa SOP-nya nggak ditempel, atau ditempel tapi orang yang nggak baca, atau dibaca tapi orangnya nggak kompeten. Jadi 3 itu dibolak-balik aja. Tapi nggak masalah ya kalau ada trial and error gitu nggak? Ya dalam usaha seperti itu wajar ya. Kalau misalkan itu wajar sih, tinggal kita nyikapinnya gimana. Karena yang komplain ya kita ya pasti normal lah, ada yang komplain. Cuma bagaimana kita bisa menyikapi komplain itu secepat mungkin dan setanggap mungkin, itu yang jadi justru itu jadi kayak jadi kayak strength-nya juga, bisa dibilang strength dari kelemahan lah. Kelemahannya ada komplain, tapi kita bisa manfaatkan komplain itu jadi satu pembuktian service yang bisa kita tunjukkan ke konsumen. Itu sih. Yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 siapa ya nomor 2 ya? Nomor 2 itu pastinya selain yang pasti kan pasti ya. Kalau personal sebenarnya lagi meneladani salah satu alasan juga usaha kan meneladani Nabi Muhammad SAW juga dan sahabat-sahabatnya. Mereka bisa ibadah dan tapi balance lah, maksudnya ibadahnya kencang, ininya kaya raya banget, kaya rayanya diputer lagi dan sebagainya. Itu sih, jadi ini lagi dan lagi mungkin sama-sama bisa saling mengingatkan bahwa dan cukup produktif sih kemarin, kalau boleh sharing ya sekilas aja. Jadi waktu itu ternyata dibagi ke dalam waktu-waktu sholat ternyata. Waktu itu pernah dikasih tauin juga bahwa sholat ini kenapa harus tepat waktu, karena itu udah sebenarnya itu bisa jadi kayak bentuk evaluasi kita. Jadi dalam satu hari itu kita nggak mungkin ngoyo bahasanya ya, nggak mungkin ngotot banget lah ya, ngotot banget. Semuanya udah ada keteraturannya. Jadi gimana caranya kita bisa produktif sebelum zuhur, produktif sebelum asar, produktif sebelum maghrib. Jadi dibagi 3 itu aja. Jadi pas sholat kita bisa evaluasi, dan itu cukup bisa meningkatkan produktivitas sebenarnya. Itu terus itu tadi kalau menganutnya ke sana ya, ke sahabat. Cuma kalau yang real di sini F&B sebenarnya waktu itu tuh mengidolakan ini Pak Sandiaga Uno sama Khairul Tanjung. Gitu. Jadi kan baca biografinya, terus bagaimana prinsip-prinsipnya. Dan beliau juga fokus banget sih ya untuk yang Pak Sandiaga Uno ya, untuk UMKM dan lain-lain itu memang konsen banget. Aku sering berapa kali ketemu sama beliau juga, konsen banget untuk hal-hal seperti itu. Makanya. Jadi waktu itu pernah ketemu pas ada pengukuhan HIPMI itu jadi kayak wah seneng banget gitu. Mari kita doakan semoga Ausi di tahun 2021 atau 2022 menjadi ketua HIPMI. Amin. Jadi HIPMI ya jadinya. Waduh. Kan tapi kita ini kan doa baik kan. Iya, amin. Amin. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Nggak ada yang pernah tahu. Terima kasih banyak Ausi untuk waktunya, senang banget. Sama-sama Jar. Sudah mau berbagi di teman-teman Ruang Cerita. Yang pasti teman-teman, apapun yang lu lakukan sekarang, baik itu di luar ataupun lu di rumah, yang di rumah cuma bersyukurlah lu masih bisa WFH di rumah, ataupun yang memang di luar, gue selalu menginformasikan lu hati-hati, pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai sanitizer, dan juga kita doakan semua, saya pribadi ataupun Ausi selalu berdoa untuk kita sama-sama untuk selalu dilindungi Allah SWT. Dan amin. Yang pastinya juga kita dukung nih teman-teman usaha UMKM ataupun teman-teman pengusaha di bidang makanan ataupun lainnya ya, supaya kita dukung, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mendukung usaha-usaha anak Indonesia gitu kan, benar gak Mas? Betul. Ada brand. Itu ada satu pesan terakhir nggak tuh tentang lokal brand, jadi sebelum penutup dari Ausi, ada nggak? Ya support karya anak bangsa lah, support
Kenapa harus, ya sama tadi, kenapa harus cari yang istimewa di luar kalau yang dalam bisa kita istimewakan. Cakep. Ngapain jauh-jauh ya kalau di dalam aja bisa kan. Yoi. Ya pasti terima kasih Ausi untuk waktunya. Jangan lupa untuk follow juga tadi Goskin ID, ST Indonesia. Terus juga satu lagi apa? Meatbox.Jakarta. Meatbox JKT. Nggak pakai 48. JKT. Meatbox JKT. Dan lu jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe juga and like, comment YouTube channelnya Fajar Surya Budiman dan Ruang Cerita pastinya. Mantap, keren nih, perbanyak kayak gini nih, bagus nih. Ya, coba yang penting Ausi jangan kapok. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman Ausi di usaha lainnya mau untuk cerita di Ruang Cerita. Ya kan ini kan hal positif ya. Betul. Ini pasti harus banget nih. Iya. Harus disebarkan. Oke Ausi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Salam buat keluarga. Sampai jumpa lagi di Ruang Cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.